Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang. Sebelum menjelaskan videonya, kami ingin memperkenalkan diri. Saya Najwa Rifanda. Saya Resimet Suryandini. Saya Irman Raini. Saya Siti Syara Aulia. Saya Ingrid Barata Valen. Kami ingin menjelaskan tentang peran media dan masyarakat dalam pengawasan publik, Lalu mekanisme dan instrumen dalam pengawasan, lalu tantangan dan hambatan dalam implementasi. Langsung aja ke videonya. Ayo. 271 triliun rupiah itu bukan angka sembarangan. Itu uang pajak kamu, uang yang hilang akibat korupsi. Pertanyaannya, siapa sih yang harusnya mengawasi? Kali ini kita bakal bahas 3 hal, yaitu peran masyarakat dan media, mekanisme pengawasan, dan tantangan. Yuk langsung aja ke video. Peran masyarakat dan juga media. Kamu pernah nggak ngeliat jalan yang rusak tapi nggak pernah diperbaikin? Atau sekolah yang katanya dapat dana tapi kondisinya sangat memprihatinkan? Nah, itu tanda bahwa pengawasan masyarakat masih belum maksimal. Sebenarnya kita punya kekuatan besar loh sebagai warga negara. Kita punya hak dan juga kewajiban untuk mengawasi pemerintah. Caranya cukup simpel, ada 3 cara. Yang pertama, lapor.go.id kalau misalkan ada yang tidak beres. Yang kedua, ikut forum warga ataupun organisasi masyarakat. Yang ketiga, gunakan media sosial untuk menyuarakan ketidakbenaran atau ketidakberesan. Dan jangan remehkan peran media ya, karena media ibarat CCTV-nya demokrasi, mengawasi, mempublikasikan, dan merekam semua yang terjadi. Tapi syaratnya ada satu, media harus independen. Kalau media sudah dikuasai oleh kepentingan tertentu ya sama aja bohong. Oke, jadi pengawasan akuntabilitas publik itu ibarat sistem keamanan berlapis. Ada yang dari dalam dan ada yang dari luar. Yang pertama kita akan bahas adalah yang dari dalam, alias yang internalnya. Di dalam sana ada inspektorat dan APIP, atau kepanjangannya adalah aparat pengawas intern pemerintah. Tugasnya mereka itu untuk mengaudit kinerja lembaga pemerintah. Nah, mereka tuh ibarat kayak polisinya birokrasi dari dalam. Jadi ya tugasnya itu. Selanjutnya kita bahas yang dari luar atau eksternal. Nah, biasanya mereka itu paling ditakuti. Ada 3. Yang pertama ada BPK atau Badan Pengawas Keuangan. Tugasnya mereka itu untuk memeriksa semua keuangan negara. Jadi kalau misalnya ada yang janggal, itu bisa bakal langsung ketahuan. Nah, yang keduanya adalah DPR atau DPRD. Tugasnya mereka itu untuk mengawasi kebijakan dan anggaran di tingkat legislatif. Lalu yang ketiga ada Ombudsman. Nah, ini tuh tempatnya masyarakat untuk melaporkan jikalau ada pelayanan publik yang bermasalah. So, bayangin aja sama kalian, 3 lembaga besar ini tuh kayak 3 CCTV dengan dari POV yang berbeda. So, bakal susah banget buat ada yang lolos. Nah, tapi untuk alat pengawasannya ada apa aja ya? Nah, kita masuk ke alatnya. Ada 3 instrumen utama yang disiapkan oleh sistem untuk memastikan semuanya bisa transparan. Yang pertama ada hukum, yang kedua ada teknologi, yang ketiga ada laporan kinerja. Yang pertama ada hukum. Ada yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ini artinya apa? Artinya kamu secara hukum mempunyai hak untuk meminta data apapun kepada publik. Yang pertama bisa anggaran proyek, laporan kinerja, data apapun itu, karena ini bukan kebaikan dari mereka, tetapi ini hak kita yang dilindungi oleh undang-undang. Yang kedua ada teknologi. Di zaman digital kayak sekarang ini harusnya udah gak ada lagi sih alasan buat menyembunyikan data, karena lewat sistem e-government kayak SIPD atau SIMDA, semua transaksi keuangan itu bisa dilacak secara real time. Jadi era main petak umpet itu harusnya udah kelar sih atau udah gak ada. Coba bayangin deh, kita mempunyai kekuatan hukum, mempunyai transparansi berkat teknologi, dan kita juga mempunyai kewajiban laporan yang harus dipenuhi. Kalau 3-tiganya jalan bareng, wah seharusnya kita mempunyai sistem pengawasan yang solid banget kan? Sistem udah ada, hukum udah ada, teknologi udah ada juga. Tapi kenapa korupsi masih sering terjadi? Karena ada tantangan nyata yang belum terselesaikan. Yang pertama karena budayanya tertutup, jadi masih banyak pejabat yang masih takut transparan. Yang kedua, sumber daya manusianya belum siap, jadi tidak semua aparat paham cara laporan yang benar dan akuntabel. Yang ketiga, interpretasi politik, jadi pengawas yang seharusnya independen malah diatur-atur kepentingan tertentu. Dan banyak juga pengawas yang sendiri yang ikut korupsi juga. Jadi setiap laporan yang kamu buat,
setiap berita yang kamu share dan setiap pertanyaan yang kamu tanyakan kepada pemerintah itu semua adalah bentuk pengawasan. Pak, kami menerima laporan masyarakat terkait dugaan ketidaktepatan penyaluran dana bantuan sosial. Tidak perlu. Kita fokus pada program lain. Jangan beri tanggapan media. Anggap saja tidak ada masalah. Segera lakukan verifikasi melalui sistem pengaduan. Kita perlu menyampaikan klarifikasi secara terbuka. Audit internal sedang berjalan, serta koordinasi dengan lembaga pengawas eksternal telah dilakukan. Perbedaan penanganan menunjukkan bahwa akuntabilitas publik sangat bergantung pada komitmen dan transparansi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan media menjadi kunci utama. Thank you for watching guys. Bye bye.